Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menagih surat resmi pemberhentian reklamasi Pulau G dari Menko Kemaritiman Ridza Ramli selaku Ketua Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Selain itu, Ahok juga meminta Rizal untuk tidak berbicara ke media tentang pemberhentian proyek reklamasi. Ahok mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menerima surat pemberhentian reklamasi Pulau G. Hal itu berdasar dari informasi staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi. Ahok juga berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertanyakan keputusan rapat Komite Bersama Reklamasi yang membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Pasalnya, Ahok menilai keputusan itu bertolak belakang dengan isi keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 sehingga tidak bisa dibatalkan. Ia juga merasa rekomendasi komite tidak sama seperti yang disampaikan oleh Rizal. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Ridza Ramli meminta agar Ahok tidak mengacu pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 sebagai dasar pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya, belait yang dipakai Ahok sudah kadaluarsa dan sudah ada aturan yang lebih baru ketimbang Kepres itu. Sebelumnya, Komite Gabungan yang dipimpin Menko Kemaritiman Ridza Ramli memutuskan memberhentikan proyek reklamasi Pulau G. Pasalnya ada pelanggaran berat membangun di atas kabel PLN serta mengganggu lalu lintas kapal. Ahok mengeluarkan izin proyek reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang juga anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk Desember 2014 lalu. Tim Liputan melaporkan. Adu manuver reklamasi Pulau G, itulah tema dialog kita kali ini, dan di studio telah hadir bersama kami pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Pak Aryan Nugroho. Pak Aryan, selamat pagi. Pagi Mas Kevin. Pak Aryan, kalau kita cermati ini polemik antara Pak Rizal dengan Pak Ahok ini semakin meruncing. Kalau menurut Pak Aryan sendiri sebetulnya yang benar yang mana sih Pak? Begini, masalahnya nggak di situ lagi sekarang. Jadi pada tanggal 27 April itu Presiden sudah mengambil alih dengan bijaksana ya. Waktu itu konflik antara kementerian dengan Pak Ahok sangat kuat sehingga Pak Jokowi secara bijak beliau mengenalkan namanya proyek Garuda Nasional, Garuda Indonesia, yang itu mencakup juga pengembangan kawasan reklamasi Pantai Utara ini. Sejak Presiden mengatakan itu, maka sejatinya pekerjaan reklamasi itu diambil alih oleh pusat. Konsekuensinya setelah itu harus freeze semuanya. Sampai Presiden mengeluarkan sebuah keputusan baru mendelegasikan kepada siapa? Apa kepada kementerian atau kepada BUMN atau kepada Pemda? Dalam hal ini kepada Pak Rizal gitu ya? Belum ada sama sekali. Belum. Jadi sekarang ini harusnya tidak boleh ada pekerjaan di situ. Kalau ada pekerjaan di Jakarta dijalankan oleh Pemda untuk reklamasi lagi, maka itu berarti Pemda sudah dalam tanda petik itu secara hukum tata negara melawan atasannya. Jadi dalam hal ini Pemda melawan pusat begitu? Betul. Nah, kalau misalnya kita cermati mengenai alasannya sendiri, Pak Rian, ini kan dicermati menurut Pak Rizal itu kalau dilanjutkan alasannya ini akan berbahaya. Pulau G ada di jalur gas milik PT Pertamina dan juga ada di jalur kabel milik bawah tanah milik PT PLN. Ya, berbahaya. Ini kalau alasannya sendiri? Jadi begini, memang peraturan perundangan yang ada yang dibuat Pak Ahok itu kadaluarsa atau itu. Jadi peraturan perundangan yang ada itu kalau mengembangkan kawasan strategis di suatu daerah, maka pertama-tama Pemda itu membuat yang namanya Perda Zonasi. Nah, Perda Zonasi itu setelah jadi diajukan kepada kementerian terkait, ya dalam Kementerian Lingkungan Hidup sama Kementerian Kelautan Perikanan. Setelah itu disahkan dan perda jalan. Nah, kenapa harus ada perda zonasi? Karena di situ harus ada yang namanya studi lingkungan, studi ekonomi, studi masalah security-nya, studi masalah bahwa itu kelayakannya secara infrastruktur, kemudian studi tentang sosiologinya, tentang kulturnya. Jadi harus komplit. Nah, problem di sini kan begini, Pak Ahok ini sepertinya beliau tidak begitu semangat untuk melakukan atau membuat perda zonasi. Kenapa harus lewat DPRD? Kenapa harus? Karena Pak Ahok agak sedikit reluctant atau mungkin sedikit banyak reluctantnya. Karena begini, Pak Ahok ini kan banyak menyerang DPRD. Jadi kalau beliau mau lewat DPRD, beliau mungkin agak takut begitu loh. Nanti kira-kira nanti bakal dibatalkan.
Padahal yang setahu saya teman-teman DPRD memahami ini dan teman-teman DPRD DKI Jakarta paham dengan keinginan Pak Jokowi yang akan melanjutkan ini. Cuman Pak Ahok sendiri udah takut duluan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau sekarang mau baik adalah pertama Pak Ahok ikut aja yang prosedur yang ada. Artinya ini ranahnya namanya ranah HAN, hukum administrasi negara. Jadi administrasinya diikuti juga. Buatlah perda zonasi. Ngomong dengan DPRD, buat. Nah, DPRD yang diminta adalah studi yang komprehensif, bukan cuma berhubungan dengan bagaimana duitnya kembali aja, tidak, tapi apakah ekonominya kena nggak itu, kemudian lingkungannya bagaimana, itu yang didapat oleh Pak Ahok. Nah, jadi masalah karena sudah ada komitmen dengan pengembangnya, makanya jadi semacam hutang begitu. Tapi sebetulnya kalau menurut Pak Aryan itu memang perda zonasi ini sebetulnya menjadi kunci. Ini kemudian menjadi biang keladinya, kenapa ini akhirnya jadi seperti ini konfliknya? Jadi begini. Hanya semata-mata karena itu, Pak? Iya, hanya itu saja, sangat sederhana. Jadi kalau sebenarnya kalau Pak Gubernur berkenan untuk membuat Pak Jokowi nggak pusing sebagai presiden, sudahlah prosesnya perda zonasi. Mungkin takes time, tapi nggak lama-lama kok. Yang saya ketahui teman-teman di DPRD DKI Jakarta open minded kok, tidak seperti yang barangkali di stereotipkan seperti sekarang ini. Hanya karena Pak Gub atau eksekutif sudah terlanjur menyakiti legislatif sehingga takut, seperti kalau ada pria atau suami yang sudah menyakiti istrinya, mungkin selingkuh begitu, kemudian dia ngomong sama istrinya udah takut duluan begitu loh. Baik, Pak Aryan, bagaimana dengan persoalan yang disampaikan oleh Pak Ahok ya, menyampaikan bahwa ini kok bisa-bisanya keputusan 3 menteri mengalahkan Kepres pada tahun 95. Itu yang kemudian dia tanyakan kepada Presiden Jokowi, dia kirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk menerima alasan yang lebih lengkap. Ini kalau menurut Anda alasan Pak Ahok ini realistis tidak? Nomor satu, saya itu sebenarnya yang saya pengen marahi tanda petik itu adalah tim intinya Pak Gubernur, karena begini, tim ini harus tahu bahwa yang namanya Kepres yang lama itu tidak dianulir oleh SKP 3 menteri itu, tapi oleh undang-undang tentang reklamasi atau pengembangan daerah strategis itu. Jadi salah kalau dia ngomongnya kayak gitu? Salah, karena begini, itu udah dianulir oleh undang-undang, oleh kebijakan lebih tinggi lagi. Nggak mungkin yang namanya sebuah peraturan presiden itu mengalahkan undang-undang. Sudah begitu, kita juga ada lagi yang namanya undang-undang tentang pemerintahan daerah, di mana pengajuan berkenaan dengan pengembangan aset di daerah itu harus lewat DPRD. Itu udah jelas semuanya. Jadi yang terjadi adalah teman-teman yang membantu Pak Ahok ini tidak buat Pak Ahok menjadi lebih comfort bekerja dengan memberikan rekomendasi yang baik. Sekarang Pak Ahok membuat surat kepada Pak Presiden dengan landasan sebuah kebijakan yang kadaluarsa, mengadu Presiden dengan menterinya, kan jadi repot Pak Presiden. Jadi harusnya Pak Gubernur itu dibantu oleh timnya supaya beliau nggak keki atau kagok seperti ini. Pak Aryan, bagaimana kemudian dengan kajian yang sudah dilakukan oleh Bapeda DKI Jakarta, Ibu Tuti Kusumawati, yang juga mengatakan komite gabungan reklamasi tidak pernah menyimpulkan ada pelanggaran berat di Pulau G, itu semata-mata hanya pernyataan Pak Rizal sendiri. Ini kalau menurut saya kutip ya. Kalau menurut Anda itu juga bagian dari hal yang tidak. Ini Ibu Kepala Bapeda ini juga pernyataan politik ini. Beliau adalah birokrat, ngomongnya harus profesional, nggak boleh politik. Masalahnya bukan masalah Pulau G-nya ini saja. Masalah adalah prosedur dari pembuatan itu harus ikut peraturan gitu loh. Negara itu diatur pakai tata aturan, tidak dengan keinginan saja gitu loh. Adanya kebijakan publik itu adalah untuk membuat negara itu satu, melakukan pekerjaannya dengan proper, bertanggung jawab, transparan. Kalau enggak ngawur, suka-suka. Jadi dengan demikian pertama kali Bapeda pasti tahu kok ini. Kalau menurut yang saya ketahui ya, siapapun kepala Bapeda ini dia tahulah lewat mana dulu. Kemungkinan juga Ibu Kepala Bapeda ini mendapatkan pressure untuk memberikan pernyataan politik seperti ini. Jadi kalau menurut saya lebih baik seperti ini, Bu Tuti atau Kepala Bapeda jangan kasih sistem seperti inilah. Masalah bukan teknis kok ini. Masalah udah levelnya public policy dan politik ini. Oke, baik Pak Aryan. Pak Ahok juga mengatakan bahwa ia membandingkan, ya ini salah satu alasan kemudian dia mengatakan Pak Rizal salah begitu ya, bahwa reklamasi dengan Pulau C dan D itu justru malah lebih melanggar dibandingkan dengan Pulau G. Tapi kemudian Pak Rizal bersama dengan keputusan 3 menterinya tersebut itu malah menyatakan hanya Pulau G yang melanggar. Ini kalau mau dibandingkan oleh menurut Pak. Jadi ini Pak Ahok menuju ke alasan teknis nih kalau menurut. Jadi gini, kadang-kadang ini kalau kita tahu di dalam sebuah perdebatan atau sebuah konflik, maka orang yang pandai dia merubah platformnya.
Nah, ini konfliknya itu ada di konflik kebijakan, bukan konflik teknis. Nah, kita melihat di sini dalam konteks negosiasi ya, Pak Gubernur cukup cerdas juga sih. Dia mau mengganti platformnya dari platform policy jadi platform teknis. Nah, Pak Rizal terikut di situ, kejebak beliau. Kalau menurut saya, kalau Pak Rizal seharusnya mengatakan bahwa ini bukan masalah teknis lagi, udah masalah politis. Kok berani yang namanya DKI Jakarta melawan presiden, belum ada penugasan kok jalan lagi. Kedua, kok berani tata kelolanya mengatakan harus perda zonasi dulu, baru kemudian ada pengesahan pusat baru dikerjakan. Jadi jangan mau dipindah zona platform pergerakan negosiasinya. Ini adalah teknik negosiasi yang agak nakal juga saya mengganti platform itu. Tapi dalam konteks ini kalau kita melihat dari seorang analis negosiasi, Pak Gubernur cerdas juga memindah platformnya. Tapi kalau saya menjadi memberikan nasihat, jangan pindah platform. Udahlah, ini bukan masalah rebutan kok. Yang benar bagaimana kalau gitu efeknya? Memang implikasinya adalah pengembangnya akan dirugikan. Kenapa seperti itu? Ya udah taruh duit duluan. Kenapa seperti itu? Lah dulu kenapa nggak diproses dengan baik begitu loh. Pak Aryan, tapi kemudian kenapa kok menurut Anda Pak Ahok ini kayaknya kok ngotot sekali ya? Ini reklamasi harus dilakukan, ada berbagai keputusan menghentikan tapi dia melawan terus. Ini menurut Anda kenapa? Saya tidak tahu betul ya. Ada beberapa spekulasi yang barangkali masih tidak benar. Kan spekulasi juga. Ada yang mengatakan spekulasi bahwa ini para pengembang ini sudah terlebih dulu membantu Pak Gubernur untuk melakukan banyak hal gitu, sehingga Pak Gubernur merasa nggak enak kalau nggak bantu balik. Itu pertama. Kedua, ada juga skenario mengatakan bahwa ini pengembang udah terlanjur pinjam duit nih. Kalau dia nggak segera selesai, maka dia bank obligasinya makin tinggi. Jadi katakanlah sudah terlanjur pinjam duit buat reklamasi, dijanjikan akan selesai sekian, ternyata mundur. Dengan demikian harusnya periodnya kan jadi mundur lagi, cost bagi. Nah, ini yang terjadi adalah sebenarnya kalau dalam ilmu kebijakan publik disebut sebagai vendor driven policy. Kebijakan yang didrive oleh vendor. Siapa vendornya? Ya para pemilik reklamator tadi. Siapa yang didrive? Eksekutif, dipaksa seperti itu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Terjadi kasus-kasus di mana kebijakan jadi melenceng karena kejadian adalah vendor driven policy. Nah, vendor driven policy adalah bahaya yang paling besar di dalam policy making di Indonesia dan rata-rata negara berkembang. Jadi policy mereka diatur oleh pengusaha. Oke, Pemprov diatur oleh pengembang, begitu maksud Anda? Itu kalau kita bicara dalam teori vendor driven policy. Oke. Dalam hal ini dalam Pemprov DKI Jakarta, kalau menurut Anda? Kalau kita menggunakan analisis, tapi ini memang kita tanpa pretensi ya, ini dari segi akademis saja. Dari pergerakan yang ada, kita bisa melakukan kajian kebijakan bahwa ini vendor driven policy, di drive gitu loh. Sehingga yang terjadi adalah sudah nyata-nyata ada permasalahan di situ, tapi dipaksakan. Nah, memang ini agak berat karena tidak elok sebenarnya. Ini Pak Ahok kan masa terakhir gubernurnya ya. Beliau kan mau maju lagi. Kalau bisa dirapiin deh, supaya kalau maju nanti beliau clean gitu loh. Baik. Pak Aryan, di segmen selanjutnya kita akan bahas kemudian kalau misalnya memang Pak Ahok mau melawan, jalur yang baik itu seperti apa sih? Solusinya lebih baik untuk dua-duanya supaya win-win solution seperti apa? Kita bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ini kan proses hukum kan. Sekarang kan kita masih ada kepastian hukum buat investor. Anda kalau cuma ngomong doang di media, memutuskan, membatalkan sebuah izin, ya saya mesti tertulis dong. Kalau nggak tertulis saya mesti tanya. Karena tafsiran beliau kan kepresnya kalah dengan permen 3 menteri. Ya saya mesti tanya presiden, bukan soal cengeng. Apakah itu membahayakan lingkungan hidup? Apakah itu membahayakan proyek vital, strategis, membahayakan pelabuhan, membahayakan lalu lintas laut? Sebagai contoh, Komite Gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G, oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Pagi dan masih bersama dengan kami pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Pak Aryan Nugroho. Pak Aryan, mungkin Anda punya komentar berkaitan dengan pernyataan dari Pak Rizal maupun dari Pak Ahok tadi.
Jadi ini menarik ya karena kedua tokoh ini mereka sama-sama punya karakter sama. Kalau tinju namanya fighter gitu, puk gitu. Bedanya yang satu ini Pak Rizal beliau lebih highly academical ya. Kalau Pak Ahok ini memang dia smart street begitu loh. Sehingga seringkali perkelahiannya juga tidak menarik ditonton gitu loh karena beda tipe, beda tipe dan udah. Nah dari segi Pak Gubernur Pak Ahok memang beliau betul harus ada kepastian hukum gitu loh. Tetapi yang jadi masalah kan begini, beliau ini udah melanggar banyak yang disebut sebagai hukum administrasi negara gitu loh. Jadi susah juga. Kedua, Pak Menteri juga tidak bisa memang Menteri Menko mengeluarkan sebuah seperti itu. Nah, ini memang ruwet karena kita mempunyai ruang hukum memang tidak jelas. Karena public policy-nya juga sangat longgar sehingga gray area. Nah, Pak Ahok sebagai seorang street smart dimainkan gray area ini dengan mengatakan bu nggak bisa Menko itu membuat seperti itu. Jadi yang sekarang itu yang terjadi sebenarnya masa sudah selesai. Pak Jokowi sudah mengambil alih pusat. Jadi sekarang adalah konteksnya Pak Jokowi menegur dua-duanya. Oke stop jangan kelahi. Ini urusan saya. Dan Pak Ahok nggak boleh terus, Pak Rizal Ramli nggak boleh itu. Tetapi Pak Rizal saya kira seperti itu lagi karena Pak Ahok juga jalan lagi. Ini yang saya bilang tadi. Ada yang namanya sebuah nuansa vendor driven policy. Di drive ini sehingga dipaksakan seperti itu sehingga Pak Rizal bangkit lagi dan disinilah menjadi sebuah masalah baru bagi Pak Presiden. Menurut hemat saya cukuplah seperti ini karena Pak Jokowi sudah banyak pekerjaan. Nah yang penting adalah di dalam Presiden kita sarankan agar teman-teman di KSP ya menyiapkan Presiden sebuah perpres yang mendelegasikan pada siapa dikerjakannya. Kalau memang diberikan kepada DKI Jakarta, fine, jelas. Semuanya peraturan tabrak aja, enggak apa-apa. Tapi yang penting Presiden katakan itu, kepastian. Jadi sebenarnya kata-kata Pak Ahok itu adalah kata-kata bersayap. Jadi dia tidak menyerang Pak Menteri aja, dia juga menyerang Presiden. Pak Presiden, mana nih? Ini kan ngambil alih itu, kemana eksekusinya? Nah, tapi menurut hemat saya sebenarnya hal kayak gini nggak perlu dibuka ke ruang publik lah. Tapi di dalam problem politik pencitraan seperti hari ini, semua orang pengen jadi artis dan akhirnya jadi sewot semua seperti ini. Dan menurut Anda tindakan itu akan diambil Jokowi, dia akan segera kemudian menginginkan membuat keputusan atau menurut Anda sebenarnya sudah final? Ya udah ada keputusan untuk diambil pusat, ya udah Rizal Ramli nggak perlu pusing juga ini dengan sebenarnya yang jadi pusing kan gini, Pak Ahok nggak ikut presiden gitu aja. Jadi menurut saya sih sekarang ini kalau mau speed up, nomor satu ada dua pilihan. Pak Ahok dengan rendah hati lah, nggak apa-apa lah, mulai digarap lagi yang namanya perda zonasi. Diam-diam aja kalau perlu. Ngomong lagi sama pimpinan DKI Jakarta. Ngomong lagi sama DPRD. DPRD sudah lah sama-sama juga. Kita perlu bersama-sama. Ingat DPRD juga melihat sebagai kebaikan. DPRD itu bukan sekarang kan gini. Teman-teman di eksekutif bilang, oh DPRD itu maunya mengganjal. Enggak. Mereka mitra kok. Kalau nggak mau kerja, dimarahin saja. Kita juga punya Kemdagri yang bisa memarahi. Setelah bicara bikin zonasi, siapa tahu 1-2 bulan selesai. Kemudian setelah itu maju Pak Presiden selesai loh. Jadi Bapak nggak usah pusing-pusing lagi. Kan ada masalah Presiden kan? Nah itu pertama. Kedua, kalau Pak Presiden mau ambil speed up lagi, maka KSP atau melalui Setnek, ini Setkap kalau di Perpres itu. Setkap menyiapkan Perpres untuk Perpres Sabu Jagat. Perpresnya katakanlah bersama ini Presiden memerintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta melanjutkan apa saja dengan mengabaikan kebijakan yang ada. Itu dibolehkan. Boleh, karena Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan diskresi pada Presiden to do everything. Tapi yang penting harus jelas. Tapi kalau misalnya katakan perda zonasi ini akhirnya dibuat, apakah kemudian itu bisa menganulir SK bersama dari 3 mitra tersebut? Ya, kalau itu jadi dua-duanya bisa menganulir. Kenapa? Sebenarnya yang namanya SKB 3 Menteri itu nggak diperlukan sama sekali kalau Pak Gubernur ikut yang namanya proses yang sudah dilembagakan lewat peraturan perundangan. Perda zonasi, a simple thing. Kita hanya buang waktu hanya karena nggak mau buat itu saja sih. Kalau misalnya dibuat perda zonasi, ini kan sekarang di situ kan ada kajian begitu ya menurut kalian tadi ya. Tapi kan Pak Ahok ini sudah mendahului, dia sudah membuat berbagai macam kajian untuk kemudian betul-betul meyakinkan publik bahwa Pulau G itu tidak melanggar apapun. Katakan kalaupun ada yang melanggar itu Pulau C dan D, itu kalau menurut Anda tepat atau tidak? Begini, yang saya tahu kajian-kajian yang ada itu hanya kajian bisnis.
Belum ada kajian AMDAL-nya, kajian ekonominya, ekonomi lah sama basis lo ya. Kemudian kajian sosiologisnya, kajian budaya bagaimana. Oh itu berbulan-bulan tidak. Teman-teman di LPM UI bisa mengerjakan 1-2 bulan, kemudian teman-teman di Gajah Mada, banyak perguruan tinggi bisa jadikan mitra untuk menjadi apa? Menjadi pengkajinya, dan itu nggak perlu duit banyak, budgetnya ada kok gitu, budget sudah ada, orangnya juga ada, expertnya ada, tinggal eksekusi. Saya kira 2 bulan selesai. Kalau rekomendasi dari setiap lembaga independen tadi mengatakan goal, oke. DKI Jakarta mau ngapa? Nggak bisa kan? Dan kedua, kita harus punya juga pikiran positif. Jangan suudon saja. Teman-teman di DKI Jakarta, mereka juga ingin Jakarta lebih baik. Dan ingat, yang namanya ketika kawasan sudah mengalami fatigue di daratan, mereka pergi ke lautan. Dan sepanjang itu benar secara berbagai pendekatan, fine. Baik. Pak Aryan, tapi kalau mencermati mengenai karakter Pak Ahok ya Pak Aryan, tapi tampaknya saya tidak yakin nih kalau Pak Ahok itu mau seperti yang Pak Aryan bilang, membuat perda zonasi, katakanlah koordinasi dengan DPRD. Saya memperkirakan ini nanti konfliknya akan terus berkepanjangan. Anda setuju? Tidak. Pak Ahok itu pada dasarnya dia baik beliau. Dia orang baik terbuka. Yang jadi masalah adalah teman-teman di sekelilingnya Pak Ahok ini mungkin menjebak beliau untuk jadi seperti itu. Jadi kalau Pak Ahok ini tipenya adalah seorang berdarah panas lah orang bilang gitu, sekelilingnya harus mendinginkan supaya wise gitu loh. Karena menjadi policy maker tuh nggak cukup hanya tegas, berani, jujur, nggak, tapi manner. Karena apa? Manner is matter gitu loh. Karena itu high level. Jadi yang terjadi ini bukanlah street fighter lagi, tapi menjadi policy fighter. Dan ini terjadi adalah bagaimana kesantunan dikembangkan. Dari dulu kita katakan bahwa nggak ada yang kurang dari Pak Gubernur kita ini, Pak. Beliau baik dan segala macam. Tapi bagaimana beliau mengembangkan sebuah namanya policy manner dan political manner. Ingat yang namanya policy sama political manner itu lain. Ketika beliau itu menjadi seorang legislatif misalnya, beliau bisa dum. Tapi ketika menjadi policy maker harus berbeda. Oh, harus berubah? Tidak. Tetap aja nggak meledak-ledak, tapi yang namanya di belakangnya itu jalannya seperti dulu waktu Pak Ali Sadikin menjadi gubernur. Dia meledak-ledak, tapi prosedur dijalani terus itu. Seperti itu. Dan kemudian seperti memang Pak Jokowi nggak keras beliau, tapi yang namanya prosedur jalan terus dua-duanya gitu. Oke, baik. Pak Aryan, kalau kita cermati mengenai pernyataan tadi ada policy driven by the vendor gini ya. Ini kalau kita cermati vendornya sendiri Agung Podomoro Land, kemudian rencananya akan menggugat nih mengenai pernyataan dari, bukan pernyataan, keputusan dari SKB 3 menteri tersebut. Kalau menurut Anda ini nanti kalah, ini tidak ada gunanya begitu? Jadi gini, ini kan ruwet gitu loh. Teman-teman memang maunya suka ruwet. Jadi karena masalahnya sudah tahu bahwa mana yang salah benar, diruwetkan gitu loh. Supaya semuanya nggak tahu di mana lagi masalahnya. Yang penting kita clear. Jadi kalau sekarang teman-teman ada Agung Podomoro memperkarakan masalah ini, ya ruwet lagi. Untuk apa gitu loh. Karena ketika dituntut balik, nanti jadi heboh. Ingat loh, masyarakat udah capek masalah gini-gini. Jangan bikin capek lagi, itu udah capek. Jadi menurut saya nomor satu, nggak usahlah Agung Podomoro memperkarakan SKB 3 menteri. Kenapa itu? Itu orang Jawa bilang golek molo, cari penyakit begitu loh. Kenapa? Kalau di fight back kena loh. Kenapa? Loh, kok bisa Anda mau kantor saya seperti ini? Berarti sudah bayar duluan kepada eksekutif. Kena lagi toh. Nah kalau seperti itu kena klausul tipikor nanti penyuapan dan seterusnya. Kan jadi ruwet semuanya. Terus terang kita tidak ingin para pejabat kita jatuh karena dugaan korupsi dan sebagainya yang mungkin dia nggak terima atau terima tapi karena itu hanya untuk sebuah hal-hal yang itu bisa diterima oleh akal sehat kayak Robin Hood gitu dia. Tapi yang penting adalah nomor satu, sudahlah, private sector, your problem is Anda udah mendahului start, mencuri start. However, mencuri itu buruk. Dan kalau mencuri, ya harus ada konsekuensinya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman sekarang adalah, oke, katakanlah perusahaan A menghadapi seperti ini, maka dibicara sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, how we solve this? Karena masalah bagaimana selesaikan ini. Pak Gubernur ngomong sama DPRD DKI Jakarta, oke DPRD DKI Jakarta, bisa nggak dalam waktu 2-3 bulan kita bikin perda zonasi?
Kalau nggak bisa, berapa paling lama mundurnya? Setelah itu karena begini, kalau mundur cuma berapa bulan, maka nggak jadi masalah. Kemudian dengan pengunduran ini, maka yang namanya investor, dia deal sama bankersnya. Oke, bisa nggak you mundurkan sedikit gini? Oke, dengan SIM, ini masalah uang saja. Oke, kalau gitu penaltinya 0,5% bisa nggak? Ya sih buat money gitu loh. Hanya karena nggak mau di situ aja, nggak mau terbuka saja. Baik, Pak Arian, kita lanjutkan lagi dulu. Kita di segmen selanjutnya, kita jeda dulu. Pemirsa telah sama kami di Jurnal Pagi. Ya pemirsa, dialog kita masuk di segmen terakhir, dan sebelum kita tanyakan diskusi lebih lanjut dengan Pak Rian Nugroho, ada penelpon yang menelpon melalui sambungan telepon, ada Pak Rudi dari Klender. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi Berita Satu. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Jadi begini Pak, kalau menurut saya reklamasi Pulau G atau reklamasi yang dilakukan sama Gubernur Ahok ini jangan kita politisir lah, ya. Kok Jakarta ini susah sekali ya masyarakatnya kalau mau dibikin Jakarta ini jadi bagus, Jakarta ini istilahnya penurunan tanahnya jadi istilahnya tidak ini lagi, mau dibendung dibikin dam aja susah sekali masyarakat kita ini. Adalah demo, adalah ini, yang masyarakat yang istilahnya menempati tanah yang tanpa izin, yang tidak ada surat-surat resmi, ya itu digusur lah. Ya kalau tidak kayak macam begitu, Jakarta ini udah kumuh sekali. Cobalah kita masuk ke Singapura, ya 1-2 bulan kita di Singapura, kita kembali lagi ke Jakarta, kelihatan kumuh sekali ini Jakarta, ya kan? Baik. Nah, saya ini orang kapal kan, jadi kalau saya dari laut aja saya ngelihat Jakarta ini, ya ampun, kalau kita lihat kayak kota kecamatan gitu. Nah ini Ahok ini bagus ini, dia bikin Jakarta jadi gedung-gedung yang bagus. Ya kan? Baik, Pak Rudi, kalau saya boleh tanya, Pak Rudi ini mendukung reklamasi atau tidak mendukung nih? Saya sangat mendukung Pak, karena setahu saya sendiri penurunan tanah di Jakarta ini setiap tahun ini kalau tidak salah itu sekitar 5 cm itu turunnya. Oke. Ya kan? Apa kita mau ada salah satu orang yang mau bertanggung jawab kalau misal terjadi apa-apa dengan Jakarta ini? Kan tidak ada. Nanti kalau sudah terjadi paling cuci tangan semua kok Pak. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih atas komentarnya dari Klender. Terima kasih, saya ke Pak Rian mungkin punya tanggapan Pak. Ini Pak Rudi mencermati, kok ngapain aja kok kayaknya susah ya di Jakarta ya. Bikin reklamasi susah, apa juga susah, padahal ini tujuannya sebenarnya semua baik. Jangan dipolitisasi, gimana Pak? Sebenarnya nggak susah kok. Yang penting tahu bagaimana mengerjakannya. Ini masalah how to-nya. Contoh ya, kenapa Singapura, kita tahu contoh yang terbaik adalah Singapura sama Tokyo ya. Jadi Singapura sama Tokyo itu dia melakukan reklamasi dan berhasil sangat sukses. Itu kenapa? Karena kepala daerahnya itu tegas, kemudian konsisten, tetapi aturan main dilakukan. Yang ketiga adalah yang melakukan reklamasi di kedua kawasan itu adalah government, pemerintah. Jadi nggak masalah. Sekarang kan karena yang melakukan reklamasi ini kan teman-teman dari private sector, sehingga dia terkait dengan yang namanya kebutuhan untuk banking sistemnya itu. Jadi sebenarnya kita ini memang perlu kayak Pak Ahok begitu loh. Tapi juga Pak Ahok yang mengerti bagaimana how to do the business dalam government, not to the business and the business diterapkan di government. Kenapa? Pemerintah itu bahasa ini public administrasi ya. Public administrasi itu ada kebijakan publik untuk ngatur itu. Kenapa? Ini kan bukan organisasi milik kakek neneknya gitu loh. Kalau itu perusahaan itu kan milik kakek saya kan, suka-suka saya gitu loh. Nggak bisa bilang suka-suka saya. Tegas harus tegas, tapi nggak boleh suka-suka saya. Suka saya tapi harus ada prosedur yang dilalui supaya apa? Beres. Prosedur nggak susah kok. Karena seperti itu. Kenapa perda zonasi kan? Karena pemerintah pusat itu mengakui kedaulatan pemerintah daerah untuk mempunyai self governing gitu loh. Ini adalah demokratisasi. Ini tadi bukan, kalau menurut saya ini bukan masalah politik kok, bukan masalah policy, kebijakan saja. Kalau politik berarti antara ini sama ini punya kepentingan lain-lain terus kelahi, tidak. Jadi Pak Rudi tadi saya katakan ini bukan masalah politik. Tapi Pak Rudi saya sepakat juga reklamasi kita perlukan. Pak Jokowi aja udah bilang perlu kok. Artinya semua orang udah perlu. Tapi bagaimana caranya supaya bertanggung jawab? Kenapa? Kriteria dari pemimpin yang baik itu bertanggung jawab. Cara bertanggung jawab seperti apa? Oh, saya nggak korupsi. Bukan itu. Tapi proses yang harus dilalui itu baik. Begini, tidak bisa yang namanya tujuan mengalahkan cara. Tujuan dan cara harus jalan bersama-sama.
Itu namanya good government. Berarti kalau tidak salah juga kalau Pak Ahok itu berjuang mati-matian untuk reklamasi karena tujuannya baik. Berjuang tapi nggak boleh menghalalkan cara. Pak Ahok itu berjuang dengan cara menghalalkan cara, tujuan disikat gitu loh. Ini jadi problem agar ke depan adalah orang-orang di sekeliling Pak Ahok itu meyakinkan beliau, Pak, ini nggak susah kok Pak. Selalu saya sarankan, jangan masuk ranah politik. Sekarang Pak Ahok juga masuk ranah politik. Kenapa? Beliau mengajak kelahi lagi. Mau ngapain kelahi itu? Ingat, kelahi itu adalah masuk politik. Polusi adalah bagaimana solusinya. Jadi saran saya, udahlah Pak Ahok berhentilah bermain politik ini. Sekarang kita masalah kita udah sama-sama tahu. Baik. Pak Jokowi putuskan, udahlah apa yang harus dilakukan bareng-bareng. Kalau sampai DPRD DKI Jakarta udah ada kajian, udah siap perda zonasi nggak selesai, Pak Ahok tinggal lapor sama presiden, kan bisa marah selesai. Kenapa? Bagaimana juga DPRD itu juga menghormatilah presiden, Mendagri juga hormat juga mereka ke sana. Jadi yang penting harus ada pikiran baik dulu. Kalau pikiran udah baik, positif, jalan gitu loh. Jangan saling jatuhkan kayak gini. Pak Ahok juga berhentilah, jangan mulai main politik terlalu jauh kayak gini. Baik, Pak Aryan, kita cermati nanti kira-kira akan seperti apa reklamasi nanti ke depannya. Terima kasih Pak Aryan telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Aryan. Ya, Mas, ya, kasih pagi.